RRI Radio Tangga Bencana COVID-19. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Masih bersama kami RRI Toli-Toli. Di pagi hari ini kita bersama di Dialog Lintas Pagi Toli-Toli, Buol dan Parigi Motong. Pendengar, di momentum hari ini, hari Kamis 30 September 2021, kita akan membahas topik komunis gaya baru, tantangan masa kini. Kita ketahui bersama bahwa hari ini menjadi sejarah yang terus diperingati bangsa Indonesia sebagai sejarah kelam terkait peristiwa G30 SPKI. Baik, kita akan berbincang dengan beberapa narasumber yang telah bergabung bersama kami. Di studio ada Kepala Staf Kodim 1305 Buol Toli-Toli, Pak Mayor Infantri Iko Power Sianipar. Selamat pagi, Pak Kasdim. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di luar studio telah bergabung bersama kami Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Sulawesi Tengah, Pak Fahrudin di Yamba. Selamat pagi, Pak Fahrudin. Ya, suaranya Pak. Mic-nya mungkin belum dibuka, Pak. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar ini, Pak Iko? Ya. Salam Pancasila, Pak Iko. Siap. Salam Pancasila. Ya, dan berikutnya Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Parigi Motong, Pak Aminuddin. Selamat pagi, Pak Aminuddin. Baik, Pak Aminuddin masih kami tunggu untuk bersama-sama bergabung bersama kami berdialog di pagi hari ini. Dan pendengar, sebelum kita masuk dalam dialog kita akan mendengarkan dulu bagaimana suara dari generasi muda kita terkait peristiwa G30 September yang terjadi beberapa puluh tahun yang lalu. Muhammad Ranatia, kamu tahu tidak apa itu G30 SPKI? Tidak tahu. Pernah dengar sebelumnya? Belum pernah. Atau pernah mungkin baca di artikel atau? Tidak ada. Mahesa, adik tahu tidak apa itu gerakan 30 September? Enggak sih. Gerakan 30 September. Enggak sih. Di sekolah pernah dibelajarkan tidak? Selama ini kayaknya belum. Sudah mungkin cuma lupa. Kan SMP kayaknya itu deh. Adik, kamu tahu tidak G30 SPKI itu apa begitu dalam sejarah? Hari di mana itu jenderal-jenderal dibunuh oleh komunis. RRI Radio Tangga Bencana COVID-19. Baik, Pak Kasim dan Pak Kaban Kesbangpol Provinsi Sulawesi Tengah. Itu tadi adalah suara dari generasi muda kita terkait peristiwa G30 September yang terjadi tahun 65. Nah, Pak Fahrudin selaku Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Tengah. Kalau kita menyimak apa yang disampaikan oleh generasi muda kita yang rata-rata sudah sedikit melupakan sejarah ini. Padahal sejarah menjadi hal yang penting bagi bangsa ini, baik di saat ini maupun di masa mendatang. Nah, bagaimana Pak Kaban menyikapi fenomena ini terkait apa yang kita bahas terkait komunis gaya baru, tantangan masa kini? Ya, suaranya Pak, mic-nya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita sekalian, pemirsa RRI Toli-Toli yang saya hormati dan saya banggakan, dan saya istimewakan saudara saya, mitra saya di Palu waktu itu, Pak Iko Kasdim 1305 Toli-Toli. Salam sejahtera bagi kita semua. Mendengar tutur yang disampaikan oleh generasi muda tadi menunjukkan bahwa ada sebagian generasi muda belum atau tidak mendapatkan informasi berkaitan dengan bagaimana peristiwa dari gerakan 30 September. Oleh karena itu saya merasa prihatin kalau ada sejarah yang pernah terjadi di Republik ini tahun 65 oleh generasi saat ini tidak diketahui dengan baik oleh mereka. Para pemirsa yang saya hormati, terkait dengan peristiwa G30 SPKI ini adalah perulangan sebenarnya, di mana peristiwa seperti ini sebelumnya pernah terjadi tahun 1948, di mana
ada upaya pemberontakan yang dilakukan oleh komunis pada saat itu, di mana tokoh-tokoh masyarakat, terutama tokoh-tokoh agama, dilakukan pembantaian yang menimbulkan korban. Tidak lebih dari 20 tahun kemudian, tepatnya tahun 65, kembali sejarah itu terulang. Ini menunjukkan bahwa ideologi ini tidak pernah mati. Ideologi ini ada sih sepanjang sejarah. Karena ideologi ini sudah tertanam di dalam jiwa, maka perlu langkah yang tepat dan langkah yang strategis untuk kita lakukan upaya-upaya pencegahannya, sehingga masyarakat anak bangsa di negeri ini tidak terpapar oleh paham-paham termasuk paham komunisme. Bagaimanapun juga paham komunisme ini adalah paham yang anti toleransi, paham yang tidak mengenal keberagamaan, paham yang tidak sesuai dengan nilai dan semangat Pancasila. Dan ini sudah 2 kali pernah melakukan upaya pemberontakan yang merongrong wibawa. Tahun 48 kita lagi keluar, lagi berusaha untuk mengisi kemerdekaan, ternyata ada anak negeri, anak bangsa yang mengkhianati kemerdekaan kita. Kemudian perjuangan untuk mengisi pembangunan kembali dikhianati tahun 65. Tidak sedikit jenderal-jenderal yang terbaik pada saat itu yang mengelola negara, yang mengatasi negara, dalam kenyataannya dibantai tanpa kemanusiaan. Oleh karena itu, paham ini harus dikikis habis dari bumi pertiwi, bumi Nusantara, bumi Indonesia, karena tidak sesuai dengan nilai-nilai, khususnya nilai-nilai Pancasila. Karena itu saya harap ke depannya kita harus menjadikan waspada sejak awal, mewaspadai, jangan sampai nanti paham ini menjadi berkembang dengan gaya-gaya yang lebih baru dan lebih strategis. Saya kira demikian sementara, Pak. Baik, saya ke Pak Kasdim, Pak Iko Power. Pak Iko, seperti disampaikan oleh Pak Fahrudin bahwa dikatakan paham komunis ini mungkin masih ada di tengah masyarakat. Tapi bagaimana upaya deteksi dini dari Kodim untuk membentengi masyarakat, utamanya generasi muda kita terhadap paham komunis ini, yang tentunya seperti disampaikan oleh Pak Fahrudin tadi, memang sangat membahayakan persatuan bangsa kita sebagai bangsa yang berbhinneka tunggal ika, Pak Kasdim. Terima kasih waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, Om Santi Santi Om. Baik, jadi kami menanggapi sedikit apa tadi yang mungkin kita lihat anak-anak muda kita tadi yang menyampaikan bahwa sejarah ya yang sudah terjadi tidak pernah ditahu dan tidak pernah juga dipelajari katanya di sekolah. Kalau saya pikir ini sebagai hal yang cukup penting ya. Jadi diharapkan mungkin para pendidik bisa mengingatkan kembali. Kemudian yang selanjutnya seperti kemarin ataupun tadi malam sudah ditayangkan film G30 SPKI itu yang mengingatkan kembali. Diharapkan juga para guru bisa mengarahkan murid-muridnya untuk menonton, biar melihat, biar mereka paham bahwa sejarah yang pernah terjadi. Ini kalau tidak kita dari awal-awal kita buat seperti ini, maka ada kemungkinan besar nanti akan terbangkit kembali itu. Jadi diharapkan untuk sejarah-sejarah ini kita sering lakukan, dan kemudian untuk kegiatan-kegiatan berkaitan dengan anak muda atau sejarah ini bisa disosialisasikan baik di sekolah maupun di tempat-tempat lain. Demikian. Oke. Baik, saya kembali ke Pak Fahrudin selaku Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Sulawesi Tengah. Pak, saat ini kan dikhawatirkan ada komunis gaya baru yang muncul di tengah masyarakat. Pantauan dari Kesbangpol Provinsi Sulawesi Tengah, khusus Sulawesi Tengah, apakah komunis-komunis gaya baru ini dideteksi ada, Pak Fahrudin? Suaranya, Pak. Mic-nya, Pak. Halo? Ya, silakan, Pak. Baik, terima kasih.
mencermati kondisi saat ini bahwa masih banyak ya pengagum-pengagum ideologi komunisme. Nah, kita sebagai anak bangsa di Kesbangpol, saya bersama Pak Iko ini pernah di LP memberikan pencerahan bahwa kebangsaan kepada anak-anak bangsa supaya mereka bisa mengingat sejarah, bisa mengingat bagaimana perjuangan anak bangsa. Oleh karena itu, sekali lagi saya katakan bahwa ini adalah ideologi tertanam dalam benak, ya, yang hal yang sulit untuk kita mau ditinggalkan ideologi ini. Namun demikian, sebagai anak bangsa yang bertugas sebagai penyelenggara negara di daerah ini, tentu ada upaya kami untuk mewaspadai lebih dini, mencegah lebih dini, dan tangkal lebih dini terhadap upaya-upaya yang coba dilakukan dengan model baru daripada neo-komunisme ini. Oleh karena itu kami dari Kesbangpol Sulawesi Tengah melibatkan diri dalam berbagai kesempatan untuk menanamkan wawasan kebangsaan, nilai-nilai Pancasila kepada seluruh anak-anak muda, kalangan mahasiswa, kalangan pelajar, sehingga mereka mengetahui tentang seperti apa konsensus dasar bernegara, seperti apa Pancasila. Karena kalau tidak ada, karena saat ini sebagaimana tadi sudah dicontohkan, menunjukkan bahwa informasi yang berkaitan dengan sejarah, informasi yang berkaitan dengan Pancasila sudah tidak didapatkan oleh anak-anak di bangku pendidikan. Berbagai media sosial dimanfaatkan, sebenarnya bisa dijadikan cara untuk mendapatkan informasi terkait dengan Pancasila ini. Tetapi kenyataannya berkaitan dengan media sosial dan informasi tentang Pancasila, ternyata Pancasila hanya dijadikan etalase di dinding-dinding dunia maya, tidak pernah dilihat. Tetapi coba dilihat dengan ideologi lain, apalagi di Indonesia ini, masyarakat global sekarang ini, kita hidup berdampingan dengan ideologi lain, ada sosialisme, kapitalisme, liberalisme dan sebagainya. Oleh karena itu, jati diri bangsa dengan Pancasila harus senantiasa kita jaga, dan ini harus kita tanamkan kepada seluruh warga negara. Jangan sampai ada anak muda terpapar oleh hal-hal yang berbau di luar Pancasila. Sudah cukup banyak orang yang mencoba melakukan penetrasi terhadap anti Pancasila. Alhamdulillah sampai hari ini Pancasila masih tetap sakti dan terjaga keberadaannya di bumi Nusantara. Oke, tadi Pak Fahrudin sempat menyinggung bahwa masih banyak ditemukan. Ini mungkin bisa dikasih satu contoh Pak, supaya menjadi referensi bagi generasi muda kita bahwa hal-hal ini yang harus kita hindari untuk jangan sampai terpancing atau masuk dalam ideologi komunis ini, Pak Fahrudin. Ya, secara umum saya gambarkan bahwa masih ada yang membenturkan agama dengan ideologi, misalnya ideologi Pancasila dengan agama, yang sesungguhnya agama dengan Pancasila itu tidak bertentangan, tetapi membenturkan antara ciptaan manusia dengan ciptaan Tuhan. Kita berbangsa dan bernegara dalam berbagai keragaman seharusnya menjadi pengayom di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, khususnya di dalam rangka menjaga kebinekaan berbagai masyarakat yang hidup dalam berbagai perbedaan. Berkaitan juga dengan komunisme, tidak bisa dipungkiri. Kita ini hidup dalam masyarakat global. Ada ideologi-ideologi lain yang memang sesungguhnya mudah didapatkan. Mungkin anak-anak sekarang ini karena tidak mendapatkan informasi berkaitan dengan Pancasila seperti tadi sudah dicontohkan, maka mereka mencari ideologi lain yang mungkin mereka anggap bagus, tapi dalam kenyataannya ideologi tersebut tidak sesuai dengan jati diri bangsa. Ideologi tersebut tidak sesuai dengan kearifan bangsa, di mana Pancasila digali dari bumi Nusantara ini, dari berbagai kearifan lokal, berbagai budaya yang ada, sehingga bisa menjadi pengayom dalam kehidupan kita berbangsa dan bernegara. Dan ini sudah terbukti bahwa Pancasila bisa menjadi rujukan untuk kita mengatasi berbagai masalah, termasuk upaya untuk mengatasi masalah-masalah komunisme. Harus kita pahami itu, bahwa komunisme ini adalah ideologi yang senantiasa bisa hidup kapan saja. Oleh karena itu, Pancasila harus menjadi senjata untuk mencegah jangan sampai komunisme ini berkembang. Bahkan tidak sedikit yang mengatasnamakan HAM, selalu mengatasnamakan HAM, bahwa ada pelanggaran berat di sana, tetapi sesungguhnya
kalau kita lihat sejarah yang sesungguhnya, bagaimana tahun 68? Ya. Tokoh agama kita dibantai. Bagaimana tahun 65? TNI yang menjaga stabilitas negara ini dibantai. Ini harus menjadi kewaspadaan kita bersama agar semua peristiwa yang pernah terjadi tahun 48, tahun 65 tidak terulang di masa-masa yang akan datang. Oke. Ya, artinya bahwa kita harus selalu mengenang apa yang seperti disampaikan Presiden pertama kita, jas merah, jangan pernah melupakan sejarah, karena sejarah akan menjadi pengingat untuk kita di masa kini dan di masa mendatang. Baik Pak Kasdim dan Pak Farudin, ada Denny selaku tokoh KNPI Provinsi Sulawesi Tengah yang tentunya kita juga ingin mengetahui bagaimana sebenarnya peran dari KNPI untuk bisa terus menggelorakan semangat dan nilai-nilai juang Pancasila di tengah masyarakat. Selamat pagi Bung Denny. Halo. Ya. Halo, selamat pagi. Halo. Ya, baik Bung Denny, hari ini diperingati sebagai peristiwa kelam bagi sejarah perjalanan bangsa Indonesia, upaya penggulingan atau penggantian ideologi Pancasila. Nah, selaku tokoh pemuda, bagaimana Bung Denny merefleksi sejarah bangsa yang terjadi beberapa puluh tahun yang lalu untuk generasi saat ini dan generasi yang akan datang? Silakan Bung Denny. Iya, dalam perspektif saya, generasi saat ini itu mungkin karena sebenarnya maraknya digitalisasi itu menambah wahana wawasan kita. Nah, dari situ juga kita bisa banyak sejarah. Hanya memang mentalitas itu perlu kita bangun pelan-pelan, bagaimana ketertarikan anak-anak muda saat ini kepada sejarah gitu. Saya kira peringatan G30 SPKI itu adalah momentum untuk mengingat sejarah. Salah satunya G30 SPKI. Nah, dari situ teman-teman pemuda bisa jauh lebih paham sebenarnya apa yang kenapa kita harus mempertahankan ideologi Pancasila gitu. Saya kira gitu aja sih, Mas. Ya, oke. Baik. Seperti yang tadi dibilang, jas merah. Jas merah, jangan pernah melupakan sejarah. Baik, sebelum melanjut Bung Denny, saya kembali ke Pak Iko Power. Pak Iko Power, seperti disampaikan oleh Bang Denny selaku tokoh pemuda KNPI, bahwa tantangan bangsa ke depan tentunya semakin besar. Kalau kita merujuk apa yang terjadi terkait upaya menggantikan ideologi Pancasila. Saat ini dengan hadirnya internet ini juga mempermudah masuknya paham-paham baru karena bisa disebarkan. Nah, bagaimana juga upaya dari Kodim untuk terus membentengi generasi muda kita ini, Pak Kasdim? Baik, jadi kalau kita lihat sekarang ini media sosial yang berkembang sekarang ini juga termasuk salah satu momen kepada mereka kalau memang istilahnya kebebasan. Ya, ini kadang-kadang biasanya seperti itu, cara-cara seperti itu yang mereka gunakan. Kemudian diharapkan juga bagi pengguna media sosial, ini sering kita sampaikan, pengguna media sosial, gunakanlah media sosial itu atau sampaikan berita-berita itu secara santun dan sopan, sehingga tidak menjadi terjadinya kericuhan di media itu sendiri. Biasanya hal-hal yang kecil ini kalau tidak dicermati dengan baik itu akan menjadi hal yang akan lebih besar lagi, seperti itu. Jadi ini yang sering kita lakukan, kita sering bersosialisasi dan menyampaikan juga dalam kegiatan-kegiatan khususnya Kodim. Ini kepada masyarakat, kepada juga para pemuda dalam kegiatan sosialisasi di Kodim. Seperti itu kita lakukan. Ya, seperti disampaikan oleh Pak Farudin tadi bahwa saat ini juga masih ada beberapa orang yang coba membenturkan antara Pancasila dengan agama. Nah, pantauan dari Kodim sendiri untuk Toli-Toli bagaimana terkait hal itu, Pak Kasdim? Untuk yang membenturkan masalah, biasanya komunis itu biasanya masuk ke lini apa saja, apa yang bisa, yang dia perbuat sehingga menjadi daya tarik, dia masuk ke sana. Sama seperti kayak untuk
bidang keagamaan. Jadi mereka berupaya membuat suatu cara, ya, supaya agama itu ataupun yang dia lakukan itu dianggap paling benar. Dihubungkan dengan itu, seperti itu. Baik. Dan pendengar, di pagi hari ini kami juga membuka nomor interaktif di 0852 4248 6001. Silakan untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami di dialog pagi dengan topik komunis gaya baru, tantangan masa kini. Kira-kira apa yang bisa menjadi masukan Anda terkait apa yang kita bahas dengan belajar dari sejarah untuk generasi kita di saat ini dan generasi yang akan datang, ya. Tentunya dengan momentum hari ini atau peringatan G30 September akan terus menjadi momentum bagi semua bangsa Indonesia untuk terus menggelorakan semangat-semangat juang, semangat kebinekaan dan nilai-nilai Pancasila, sehingga apa yang telah atau pernah dialami bangsa ini tidak lagi terjadi. Karena seperti disampaikan oleh Pak Fahrudin bahwa paham ini masih ada di tengah masyarakat, sehingga tugas kita bersama untuk membentengi dan tentunya jangan sampai berkembang. Baik, ada Pak Sudin Sunusi, kita coba sapa dulu. Selamat pagi Pak Sudin. Selamat pagi Pak. Ya, silakan. RRI Toli-Toli dan bapak-bapak narasumber yang saya hormati. Ya, Pak Bung Dono. Ya, silakan. Dono. Jadi begini Pak, saya menonton juga film tadi malam itu bahwa ada satu ngeri punya berkesan di hati saya. Kata Bung Karno bahwa revolusi ini kepada Pak Harto ini hal yang lumrah, ya, hal yang biasa. Namun itu dari zaman Orde Lama, Orde Baru, kemudian reformasi yang kita ikuti ini kan untuk beberapa organisasi politik yang merondong mencoba-coba, saya kira NKRI tetap harga mati. Kembali lagi Pak, kalau tentang masalah anak-anak sekarang yang tidak sama dengan zaman Orde Baru kemarin, nanti hal-hal saat hari peringatan baru diputar. Kalau dulu kita ya Menteri Penerangan itu selalu di tiap desa-desa diputar. Kita lihat ini Pak, saya tambahkan lagi Pak, bahwa kalau bisa ini pemuda Pancasila ini digaungkan kembali. Oke, ya. Baik. Kemudian ya pemuda yang organisasi-organisasi yang sifatnya mau politik mau apa yang ada di Toli-Toli khususnya, ya harus ini Bapak Kesbang mengecek. Oke, baik, terima kasih. Kita tidak ketahui. Oke, baik, kita sudah bisa tangkap Pak Sudin. Terima kasih. Baik, terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dari Pak Sudin, Pak Fahrudin D. Yambas selaku Kepala Badan Kesbang Pol Provinsi Sulawesi Tengah. Mungkin bisa langsung menyikapi apa yang disampaikan Pak Sudin, termasuk bagaimana deteksi dini dari Kesbang Pol terkait ormas-ormas yang mohon maaf jangan sampai menyimpang dari ideologi Pancasila kita. Silakan Pak Fahrudin. Baik, mic-nya Pak. Baik, terima kasih Pak Sudin Sunusi terhadap responnya, tanggapannya. Bahwa Kesbangpol Sulawesi Tengah, termasuk Kesbangpol Kabupaten Kota seprovinsi Sulawesi Tengah, bahkan se-Indonesia setanah air. Salah satu tugasnya adalah melakukan pembinaan organisasi kemasyarakatan. Nah, di Sulawesi Tengah ini terdapat kurang lebih yang terdaftar di Kesbangpol 1.600 organisasi kemasyarakatan. Satu hal yang kami dasarkan kepada mereka bahwa di dalam bernegara ini tidak ada hal lain yang harus kalian lakukan. Adalah ideologi Pancasila harus kalian jaga. Harus kalian lestarikan. Kenapa? Inilah ideologi yang terbaik. Ini dirumuskan oleh pendiri bangsa. Bukan hanya Bung Karno, tapi juga tokoh-tokoh ulama. Karena kalau ada tadi disebutkan jas merah, jangan pernah melupakan sejarah. Maka ada juga istilah jas hijau. Jangan pernah melupakan jasa-jasa ulama. Kenapa? Merumuskan Pancasila itu adalah kompromi tingkat tinggi yang kemudian melahirkan
sebutan sila pertama ketuhanan yang Maha Esa, dan di mana rumusan yang jelas itu tertuang di dalam alinea keempat daripada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, negara berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa dan seterusnya. Perlu kami informasikan juga kepada masyarakat bahwa upaya untuk mencegah, upaya untuk menanamkan nilai dan semangat ideologi Pancasila senantiasa pemerintah daerah Sulawesi Tengah lakukan. Beberapa waktu yang akan datang, kami sudah bertemu dan berkoordinasi dengan BPIP, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. Saya tadi berpikir ada dari BPIP sih, tapi tidak ada. Kami sudah membangun semacam MOU kesepakatan berkaitan bagaimana upaya dan langkah kerjasama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah di dalam rangka menanamkan semangat nilai-nilai nilai-nilai semangat Pancasila di wilayah Sulawesi Tengah. Kemarin sudah dilaksanakan semacam seminar yang menghadirkan narasumber dari Dewan Pembina Pak Jenderal Purnawirawan Trisutrisno, Kepala BPIP langsung, Gubernur Sulawesi Tengah, bagaimana membumikan Pancasila dari bumi Tadulako. Ini semua dikandung maksud adalah memproteksi, jangan sampai ada anak bangsa, khususnya masyarakat Sulawesi Tengah, generasi muda terpapar oleh paham-paham yang tidak sesuai dengan ideologi Pancasila. Kami juga mendorong dunia pendidikan yang sangat sensitif dengan berbagai paham dan ideologi lainnya agar senantiasa dalam setiap kesempatan bisa memanfaatkan Bakesbang provinsi maupun kabupaten kota dalam rangka menanamkan semangat nilai-nilai Pancasila. Inilah cara dan langkah kami lebih awal agar supaya Sulawesi Tengah ini tidak ada masyarakatnya yang terpapar oleh paham-paham yang tidak sesuai Pancasila. Komunisme, ekstremisme, terorisme, dan sebagainya. Saya kira demikian. Oke, baik. Saya mungkin ke Bung Denny selaku tokoh pemuda. Bung Denny mungkin bisa langsung berkomunikasi dengan Pak Fahrudin selaku Kepala Badan Kesbang Pol maupun Pak Iko Power selaku Kastim. Kira-kira dari tokoh pemuda sendiri, apa yang bisa menjadi masukan bagi lembaga-lembaga ini dalam rangka terus membumikan Pancasila di tengah tantangan seperti Pak Iko sampaikan bahwa saat ini juga perkembangan internet ikut mempengaruhi pola pikir dari generasi muda kita. Silakan Bung Denny. Ya, saya rasa, mohon maaf sih, mungkin perlu dilakukan riset dulu bagaimana melakukan infiltrasi ideologi untuk membumikan Pancasila, kan sebenarnya cita-citanya, dan perlu style-style modern gitu, yang kira-kira disukai anak muda gitu, misalnya dengan pola promosi dari beberapa produk yang kita seperti nggak sadar gitu bahwa kita sedang didoktrin untuk mengkonsumsi produk itu begitu. Kira-kira harus lebih inovatif lagi lah kalau saya, jangan terlalu konservatif caranya gitu. Ya lebih pendekatan apa yang disukai anak-anak muda hari ini begitu. Saya kira begitu aja caranya. Iya. Nah, baik. Nah, saya ke Pak Iko Power. Pak Iko Power terkait bagaimana menjaga nilai-nilai Pancasila belajar dari sejarah, seperti diungkapkan Bung Denny salah satu tokoh pemuda. Bagaimana inovasi juga yang coba ditawarkan oleh Kodim untuk terus menanamkan semangat jiwa Pancasila di tengah masyarakat utama generasi muda ini. Baik, jadi kita juga sudah berupaya mengadakan suatu kegiatan-kegiatan yang kepada anak muda, khususnya membuat cara-cara yang menarik sehingga apa yang kita sampaikan itu bisa mengena kepada mereka. Contohnya di kegiatan wawasan kebangsaan sudah sering kita lakukan kepada anak muda, tidak saja hanya melalui teori, tetapi kita melakukan praktek-praktek sehingga mereka lebih tertarik begitu untuk kegiatannya. Ini sudah kita lakukan, ini melalui kegiatan wawasan kebangsaan yang istilahnya kita gunakan secara melalui praktek-praktek yang bisa lebih mudah, gampang dipahami oleh generasi muda itu. Demikian. Baik, kembali kami sampaikan di 0852 4248 6001. Silakan untuk ada pendengar yang ingin bergabung bersama kami di dialog
pagi hari ini, Komunis Gaya Baru Tantangan Masa Kini. Untuk Anda yang ada di Kabupaten Tuli-Toli, Kabupaten Bol, maupun Kabupaten Parigi Motong. Saya kembali ke Pak Fahrudin. Pak Fahrudin, tadi ada suara dari Bung Denny selaku tokoh pemuda dan juga pengurus KNPI bahwa diharapkan pemerintah, utamanya Kesbangpol, juga bisa memberikan seperti apa ya, sosialisasi dengan gaya-gaya baru gitu Pak, sehingga lebih mengena dan lebih masuk di kalangan generasi muda kita. Nah, bagaimana menjawab apa yang menjadi harapan dari Pak atau Bung Denny? Silakan Pak Fahrudin. Tapi sebelum dijawab, mungkin ada penelpon, kita coba sapa, mungkin satu kali nanti bisa dijawab. Ada Pak Rudi, silakan Pak Rudi. Halo Pak Rudi. Baik, ya terputus. Baik, bisa dicoba kembali. Silakan Pak Fahrudin, apa yang terkait yang ditanyakan tadi? Terkait yang ditanyakan oleh Pak Denny terkait dengan inovasi, tadi saya kira sudah disampaikan oleh Pak Iko, Pak Mayor Iko, dan kita juga melakukan langkah-langkah seperti begitu. Namun hal lain ada yang kami lakukan dalam rangka, baik dalam rangka membumikan Pancasila di Sulawesi Tengah, maupun dalam rangka memproteksi, melindungi generasi muda sebagai penerima estafet nanti COVID yang akan datang. Misalnya kami akan melaksanakan lomba pembuatan film-film berdurasi pendek ya, yang berkaitan dengan Pancasila. Kemudian rencana untuk melaksanakan pemilihan duta Pancasila mungkin di bulan Oktober nanti ya. Kemudian rencana kalau tahun depan kami berkoordinasi dengan Kesbangpol Kota Palu untuk melaksanakan Jambore Kebangsaan yang diharapkan mungkin juga nanti melibatkan TNI, karena di situ ada semacam outbound, pemahaman wawasan Nusantara, pemahaman wawasan kebangsaan, penanaman nilai-nilai Pancasila. Ini semua akan kami lakukan. Oleh karena itu, karena kami menyadari bahwa kalau bukan kami, siapa lagi yang akan menjaga generasi muda dalam rangka menghindari mereka terpapar oleh ideologi-ideologi lain. Oleh karena itu kami mengharapkan dukungan dari semua pihak, TNI Polri, termasuk dari generasi muda, Saudara Denny dan kawan-kawan kiranya bisa memberikan support terhadap kegiatan-kegiatan kami, sehingga kita akan bisa melihat kembali bagaimana tahun 90-an upaya pemerintah menjaga Pancasila melalui berbagai kegiatan akan terulang lagi di masa-masa yang akan datang, sehingga masyarakat seperti tadi yang dicontohkan sejak awal, tidak ada lagi yang tidak mengenal bagaimana peristiwa G30 SPKI. Ada tadi saya mendengar langsung ini Pak, cerita dari putra Jenderal Ahmad Yani. Sebenarnya di film itu masih belum lengkap. Itu bagaimana kebiadaban terhadap ayah kandung beliau, Jenderal Ahmad Yani. Sebenarnya masih lebih sadis lagi, tapi beliau sampai harus mengeluarkan air mata menceritakan bagaimana peristiwa yang terjadi di rumahnya, karena melihat langsung. Kalau kita yang tinggal mengikuti sejarah mungkin belum seberapa, tapi orang tua dan melihat langsung pembantaian terhadap orang yang melahirkan mereka, ini luar biasa. Oleh karena itu jangan sampai lagi terjadi demikian. Mudah-mudahan kedewasaan daripada generasi muda kita mampu memproteksi generasi kita dari paham-paham yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Saya kira demikian Pak. Ya, kalau tadi kita mendengarkan suara dari generasi muda kita, mungkin usianya masih duduk di bangku SD dan SMP. Mereka tidak lagi mengenal sejarah terkait G30 SPKI. Bagaimana juga Kesbangpol mencoba mengkomunikasikan ini dengan Dinas Pendidikan di Provinsi Sulawesi Tengah, Pak, agar sejarah ini bisa terus digaungkan di generasi muda kita, sehingga dengan mereka mengetahui sejarah, maka mereka akan lebih waspada terkait paham-paham ini, agar jangan sampai menyusupi mereka. Bagaimana ke depan Kesbangpol coba membangun hal ini, Pak Fahrudin? Baik, tadi sebenarnya sudah dijawab oleh Pak Iko, ya, mendorong anak-anak untuk segala umur agar supaya didampingi orang tua mengikuti bagaimana sejarah kelam bangsa 30 September 1965 supaya mereka tahu. Ini kira-kira salah satu upaya daripada kita. Dan di Kesbangpol ini sering datang, ya, mulai dari tingkat PAUD sampai kepada perguruan, datang di kantor untuk mendapatkan pemahaman
tentang Pancasila. Dan ini kami layani, walaupun kami dengan segala kesibukan, tapi kami pikir ini masyarakat yang datang ingin memahami seperti apa Pancasila. Dengan segala keterbatasan kami, tentu menyesuaikan dengan umur. Kalau anak-anak tingkat PAUD, anak SD, kami putarkan film. Mungkin anak-anak yang SMP maupun SMA dengan cara bermain. Dengan perguruan tinggi juga datang dengan cara melakukan semacam pembinaan tentang ideologi Pancasila. Bahkan bukan cuma datang di kantor, kami pun datang ke berbagai tempat di dunia pendidikan, sehingga diharapkan ini semua adalah bagian daripada upaya kita. Mudah-mudahan ada langkah lebih konkret lagi nanti di masa yang akan datang, baik dari pemerintah pusat maupun dari pemerintah daerah, upaya kita menanamkan Pancasila. Dua peristiwa pemberontakan itu adalah merongrong wibawa negara dan bisa meniadakan negara kesatuan Republik Indonesia. Alhamdulillah atas anugerah Allah Subhanahu wa taala dengan dukungan dari semua pihak, TNI, Polri maupun tokoh-tokoh agama, alhamdulillah Pancasila tetap sakti dan masih berjaya sampai sekarang. Masih berjaya sampai sekarang, dan ini diharapkan bisa menjadi tugas bersama untuk terus membumikan Pancasila, karena kita tentunya juga melihat dan berkaca dari negara-negara lain yang hingga saat ini masih terus berkonflik, tentunya masyarakat juga yang menjadi imbas. Baik, ada Pak Rudi di Toli-Toli. Selamat pagi Pak Rudi, silakan. Selamat pagi Mas Dono. Ya, selamat pagi, silakan. Bagaimana masukan Bapak terkait topik yang kita bahas ini? Jangan sampai komunis gaya baru bisa muncul lagi di tengah masyarakat generasi muda kita ini. Iya, selamat pagi seluruh narasumber. Semoga kita semua dalam naungan Tuhan Yang Maha Esa. Ya, berkenaan dengan persoalan peringatan 30 September ya, ini jadi kalau kita dalam berkehidupan ya, manusia itu dia ada agama ya, itu yang mengarahkan manusia dalam pada capaian tataran tertinggi dalam kehidupannya ya. Bisa kalau dalam konteks agama Islam tentu mencapai pada hal yang takwa. Dalam national building itu begitu juga. Ada namanya ideologi bernegara ya. Kita tentu Pancasila. Hal ini tentu dalam konteks bernegara itu patronnya 5 tadi. Ya, ini tentunya aplikasi. Jadi gaya PKI dan sebagainya kalau bertentangan dengan itu ya sudah kita kategorikan seperti itu. Ambil contoh, kita bermedia sosial. Kita di situ jelas ada sila ketiga. Ya. Di situ kita harus beradab dan sebagainya ya. Itu adalah bagian daripada tatanan hidup bernegara. Jadi tentunya hal ini kita kenapa setiap tahun ini jadi persoalan yang krusial ya. Nah, itu sebenarnya itu fenomena yang bagus menurut saya, karena kita masih mau mengingat peristiwa itu ya, baik itu gejolaknya positif atau negatif. Nah, ini tentunya suatu hal yang positif saja menurut saya, karena itu adalah berarti kita masih mengenang persoalan itu, dan itu bertentangan dengan ideologi kita dalam bernegara tadi. Nah, tentunya sarannya supaya bagaimana kita tidak terkontaminasi dengan ideologi-ideologi di luar Pancasila. Perbanyak edukasi. Ya, tadi sudah ada testimoni, banyak sekali generasi kita ditanya tentang G30 SPKI, dia ngomongnya ngambang, malah sama sekali nggak tahu ya. Seperti itu kurang ya tataran ya. Alhamdulillah kalau Pak Kasdim ini nggak mungkin goyah, karena memang dari pendidikan, penyaringan pendidikan sampai penjenjangan terus itu luar biasa itu, sehingga memang nggak goyang ya. Tapi dalam konteks yang sipil ini, nah ini tentu cara berpikir bersikapnya tentunya sangatlah rentan terhadap ideologi tadi. Apalagi kebebasan berpikir, adanya kemajuan internet dan sebagainya, kita bisa melihat semua situasi keadaan di dunia, ini juga mempengaruhi. Sehingga proteksinya satu-satunya adalah literasi, perbanyak. Bagaimana dalam sistem pendidikan saja itu tidak ada, terus kita mengapalagi. Ya. Halo Pak Rudi. Oke, baik. Pak Rudi, saya tahu Bapak juga selaku Kepala Dinas Kominfo. Nah, kira-kira Kominfo juga apa peran yang akan diambil untuk bagaimana terus menggelorakan semangat-semangat nilai Pancasila? Karena dengan nilai semangat Pancasila, maka nilai-nilai komunis ini tidak akan bisa ditumbuhkan lagi. Ya, baik. Ya, rupanya terputus ya dengan Pak Rudi. Baik, Bung Denny masih bersama kami. Halo Bung Denny.
Halo. Ya. Nah, Bung Denny sendiri sebagai tokoh pemuda, kira-kira apa juga peran yang coba dilakukan di tengah-tengah komunitas Anda untuk terus membumikan Pancasila seperti harapan dari Pak Fahrudin tadi? Iya, itu sebenarnya kalau di dalam organisasi-organisasi kepemudaan itu sudah jelas pasti kita sama-sama seideologi dan sefrekuensi. Hanya mungkin memang ada beberapa literasi-literasi ya seperti yang disampaikan mantan presiden kita Pak Habibie, itu pikiran sebaiknya jangan dihukum agar dia kelihatan. Yang kita lakukan adalah diskusi, begitu, diskusi pikiran. Ini ideologi kan pikiran. Nah, ketika namanya insting manusia ya biasanya suka mencari hal-hal yang, ada beberapa orang yang suka mencari hal-hal yang berbeda, tapi tidak kepada esensi. Nah, esensi-esensi itulah yang kita bangun untuk membumikan nilai-nilai Pancasila melalui diskusi-diskusinya. Jadi orang-orang yang punya pemikiran berbeda akan berani muncul ketika mereka tidak dihukum gitu. Tapi kecuali sudah dalam tindakan, ideologinya itu sudah dalam tindakan, baru memang makanya upaya pencegahan itu salah satu upaya pencegahan buat saya ya. Oke, baik. Nah, yang perlu kita lakukan adalah melakukan diskusi-diskusi literasi tadi yang Pak Rudi bilang, baik literasi digital maupun literasi konvensional. Ya itu harus selalu kita bangun budaya-budaya itu agar selalu mengingat sejarah, agar selalu ada kontra ideologi gitu, ada check and balancing gitu. Oke, baik. Ya, sebelum lanjut Bung Denny kita akan menyapa dulu Pak Alfayat. Selamat pagi Pak Alfayat. Selamat pagi Bung Sardon. Baik, apa yang bisa menjadi masukan Bapak terkait topik kita, waspada komunis gaya baru, tantangan masa kini ini? Iya, terima kasih Bung Sardon. Kemudian saya ucapkan kepada pemateri kita pada pagi hari ini, semoga apa yang disampaikan senantiasa dijimak oleh generasi muda yang ada di Kabupaten Toli-Toli, Buol maupun Parigi Montong. Terlepas daripada itu, hemat pemikiran kami, bisa tidak dari Dinas Pendidikan khususnya di Kabupaten Toli-Toli, Buol, Parigi Montong menyuarakan, mengembalikan kembali kurikulum pelajaran mata pelajaran PMP, Pendidikan Moral Pancasila 1, kemudian yang kedua bisa mengembalikan kurikulum PSPB, Pendidikan Sejarah Perjuangan Bangsa. Karena seingat kami sebelum kita pelajaran SMP, SMA itu ada istilahnya dulu pendaftaran P4, pendidikan pengomatan Pancasila dan sebagainya. Kemudian PSPB, Pendidikan Sejarah Perjuangan Bangsa. Ini sebenarnya apakah memang sudah dihilangkan ini sejarah atau diganti PMP? Kalau saya tidak salah itu diganti dengan Pendidikan Kewarganegaraan. Sekali lagi, saya sangat prihatin khususnya di kabupaten yang ada di Sulawesi Tengah ini. Baik. Bisa tidak diganti itu pelajaran, dikembalikan kembali, ya diadakan kembali kurikulum PMP, Pendidikan Moral Pancasila, dan mata pelajaran PSPB. Baik. Terima kasih Pak Alfayat. Kita sudah bisa menangkap apa yang Bapak sampaikan. Baik ke Pak Fahrudin. Pak Fahrudin, apa yang menjadi masukan dari Bung Denny dan juga Pak Alfayat? Mungkin bisa langsung ditanggapi terkait kalau saya mungkin masih dulu mendapat terkait penataran P4 itu Pak ya, tapi setelah saya lulus SMA mungkin sesudahnya sudah tidak pernah lagi. Nah, bagaimana Pak Fahrudin menyikapi apa yang coba disampaikan atau disulkan oleh masyarakat kita ini? Baik, terima kasih Pak Denny ya tadi ya? Iya, Pak Denny dan Pak Alfayat Pak. Pak Alfayat atas masukannya, dan perlu memang kita edukasi. Apa yang menjadi saran, apa yang menjadi masukan adalah bagian yang kedepannya nanti bisa menjadi referensi kami di Kesbangpol, kira-kira seperti apa kita
menawarkan program, menawarkan kegiatan agar supaya anak bangsa ini tidak terpapar. Tetapi demikian sebenarnya ini bukan cuma tugas Kesbangpol atau tugas TNI, tapi seluruh stakeholder, seluruh masyarakat adalah menjadi bagian bertanggung jawab atas apa yang perlu kita lakukan supaya anak bangsa ini tidak terpapar oleh masalah-masalah ideologi yang tidak sesuai dengan Pancasila. Bagaimana peran orang tua ketika mereka hidup bersama dalam lingkungan keluarga, bagaimana mereka menanamkan minimal menjadi orang yang memiliki disiplin, senantiasa melakukan cross check dengan handphonenya, jangan-jangan karena dunia ini sudah di dalam kamar, bukan lagi seperti dulu, kira-kira demikian. Kemudian kami mencoba melakukan terus baik inovasi maupun kegiatan-kegiatan lainnya yang diharapkan bisa menjadi bagian penting terhadap negara khususnya Sulawesi Tengah di dalam rangka membumikan Pancasila. Mudah-mudahan ke depan apa yang kami gagas, apa yang kami rencanakan, mulai dari Duta Pancasila, kemudian Jambore Kebangsaan, maupun hal-hal lain bisa kami laksanakan dengan baik. Memang ada harapan kita bagaimana model dulu yang dilakukan oleh rejim Orde Baru dan melalui penataran P4. Bahkan kalau saya lihat itu di rumah saya itu, aduh, buku yang berkaitan dengan P4, GBHN dan Undang-Undang Dasar itu sangat banyak sekali. Ini menunjukkan bahwa sudah banyak kegiatan yang kita ikuti berkaitan dengan penataran P4. Nah, ini bagaimana kita sosialisasikan dengan model-model dulu itu sehingga di seluruh rumah tangga ini ada buku tentang Pancasila. Di seluruh rumah masyarakat ada di seluruh anak muda memiliki buku pegangan atau semacam buku saku tentang Pancasila sehingga di waktu mereka senggang minum kopi atau sebagainya bisa buka-buka kembali buku saku atau buka-buka tentang media sosial yang berkaitan dengan Pancasila sebagai bentuk upaya untuk menanamkan dan mengingatkan bahwa sejarah kelam ini harus menjadi hikmah untuk kita sehingga tidak terulang. 2 kali kita jatuh di tempat yang sama, seperti keledai jatuh di tempat yang sama. Mudah-mudahan itu tidak terjadi lagi ke depannya. Oke, tapi Pak Farudin, ini kan tantangan kita utamanya di Sulawesi Tengah bahwa selain komunis juga radikalisme. Nah, bagaimana juga Kesbangpol melihat kedua hal ini? Karena tentunya sama-sama akan membahayakan kehidupan bangsa kita baik saat ini maupun ke depan. Sebelum mungkin Bapak tutup perbincangan kita di pagi hari ini. Baik, terima kasih. Berkaitan dengan termasuk Pancasila, kalau kita bicara radikalisme, juga bicara tentang Pancasila sebenarnya. Ya, kenapa radikalisme ini adalah upaya untuk menanamkan ideologi lain juga ini sebenarnya. Gitu. Alhamdulillah pada kesempatan yang begini perlu kami sosialisasikan juga, kami informasikan kepada masyarakat Sulawesi Tengah melalui jalur RRI Toli-Toli ini bahwa ada 46 kementerian negara melalui sinergitas dan kerjasama pencegahan dan penanggulangan teroris melaksanakan program dan kegiatan di 5 kabupaten kota di Provinsi Sulawesi Tengah untuk sementara ya, itu Palu, Parigi Mautong, Poso, Tojo Una, dan Kabupaten Morowali. Ini 40 melakukan upaya-upaya bagaimana menjaga Sulawesi Tengah dari gangguan yang tidak sesuai dengan ideologi Pancasila. Ada model yang dilakukan, model deradikalisasi, kemudian kontraradikalisasi dan pemenuhan berbagai kebutuhan masyarakat sehingga masyarakat bisa beraktivitas dengan baik, bisa terpenuhi kebutuhan dasarnya dan bisa aman di dalam beraktivitas di tengah kehidupan masyarakat. Ini yang kami lakukan bekerjasama dengan BNPT. Demikian. Oke, baik. Saya ke Pak Kasdim. Pak Kasdim, kalau kita berbicara tentang komunis gaya baru, tantangan masa kini, berbicara sejarah bahwa memang terkait G30 PKI ini adalah korbannya para jenderal-jenderal terbaik. Ada 7 jenderal kita.
Nah, strategi apa mungkin di penutup dialog kita ini yang Kodim akan laksanakan saat ini maupun di masa mendatang untuk terus membentengi generasi muda kita ini dari paham-paham yang menyimpang atau paham-paham yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Apalagi kalau kita berbicara letak kita, Toli-Toli ini sebagai negara perbatasan Malaysia dan Filipina. Silakan Pak Kastim. Baik, terima kasih. Jadi untuk menghindari kita kembali kepada sejarah yang pernah terjadi, pertama-tama mungkin harus kita lakukan adalah menanamkan nilai-nilai Pancasila kepada khususnya generasi muda. Kemudian nilai-nilai perjuangan yang sudah dilakukan para pejuang untuk memerdekakan bangsa Indonesia. Kemudian selanjutnya yang paling utama adalah satu lagi yang paling penting adalah kebersamaan. Jadi kalau mudah-mudahan dengan kebersamaan kita sama-sama, mudah-mudahan kita terhindar dari orang-orang yang mencoba untuk mencerai-beraikan kita. Demikian. Oke. Baik, Bung Denny selaku tokoh pemuda, apa yang bisa menjadi kesimpulan atau penutup dari Bung Denny terkait apa yang kita bahas saat ini? Tetap menanamkan nilai-nilai Pancasila di tengah gempuran ideologi-ideologi yang saat ini gampang sekali masuk, bahkan diakses oleh siapa saja dengan hadirnya internet ini. Silakan Bung Denny. Iya, closing statement ya. Perlu direkatkan lagi kerjasama antara organisasi-organisasi kepemudaan dengan pemerintah-pemerintah daerah, perangkat-perangkat negara untuk melakukan strategi-strategi, skema-skema atau formula-formula untuk membumikan ideologi Pancasila yang sudah kita jaga ini, sudah lama kita jaga, untuk sefrekuensi dengan para pelaku kebijakan gitu. Kira-kira begitu, lebih kerjasama sih. Oke, baik Pak Fahrudin masih bersama kami Pak. Oke, baik, mungkin juga penutup dari Pak Fahrudin Deyamba selaku Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Sulawesi Tengah. Bagi semua masyarakat di Provinsi Sulawesi Tengah untuk bagaimana belajar dari sejarah dan tetap menjaga dengan ideologi Pancasila ini untuk tetap tumbuh di tengah masyarakat, apalagi kalau kita juga berbicara tentang kondisi kekinian juga Sulawesi Tengah saat ini masih menghadapi yang namanya radikalisme, utamanya kelompok MIT ini. Apa yang bisa menjadi penekanan dari Pak Fahrudin ini? Ya, baik, terima kasih. Sebagai closing statement dari saya perlu sampaikan agar supaya sejarah kelam ini 48 tahun 65 ini tidak terulang lagi. Bagaimana caranya? Maka waspada dini, jaga dini, dan tanggal dini terhadap berbagai isu-isu yang bisa berkembangnya kembali paham-paham yang tidak sesuai dengan Pancasila, terutama komunisme. Karena bagaimanapun komunisme adalah paham yang tidak sesuai dengan kaidah-kaidah Pancasila, paham yang anti toleransi, paham yang tidak sesuai dengan tidak anti keberagaman, paham yang anti musyawarah dan sebagainya. Oleh karena itu harus kita kikis dan harus kita jaga anak bangsa ini, dan anak bangsa yang kita jaga ini bukan cuma bukan hanya tanggung jawab dari TNI Polri atau Kesbangpol atau pemerintah, tapi seluruh komponen masyarakat menjaga dan melestarikan Pancasila sehingga ke depan ini Pancasila tetap jaya, tetap sakti untuk kehidupan berbangsa dan bernegara. Saya kira demikian saja. Oke. Baik, terima kasih Pak Fahrudin Deyambas, Kepala Badan Kesatuan Bangsa Politik Provinsi Sulawesi Tengah yang sudah meluangkan waktu berbincang, berdialog bersama kami. Harapan bisa menjadi masukan yang berarti bagi semua masyarakat. Utama seperti pesan dari Pak Fahrudin bahwa ini adalah tugas bersama, utamanya para orang tua yang harus mendidik dan menanamkan nilai-nilai Pancasila sejak usia dini di rumah. Terima kasih Pak Iko Power yang sudah meluangkan waktu berdialog bersama kami, juga untuk Bung Denny dan juga untuk Anda yang sudah bergabung bersama kami di Line Interaktif, dan Anda semua yang sudah mendengar dan menonton program dialog kami. Akhirnya Sar Sardono mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat pagi, kita berpisah dan tentunya jumpa lagi dengan topik yang berbeda.